Sebetulnya, air ketuban itu akan kita nilai berdasarkan jumlah dan misalnya kekeruhan air ketuban. Jadi kalau misalnya jumlah air ketuban yang normal itu sudah ada tabelnya, di mana kita mengukurnya berdasarkan usia kehamilan. Tapi rata-rata itu sekitar 400 ml sampai 1600 ml atau 1,6 liter. Dan tidak boleh melebihi dari 2 liter. Karena kapasitas rahim moms pada saat hamil maksimalnya sekitar 4 liter. Jadi misalnya air ketubannya 1 liter, bayinya juga 2,8 liter. Dan ada plasentanya juga. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya juga akan membahas salah satu topik yang juga sering ditanyakan oleh moms, terutama yang lagi sedang hamil dan hamilan yang pertama, yaitu masalah mengenai air ketuban. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian-kalian atau moms yang baru pertama kali join di channel ini atau yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara subscribe, klik tombol subscribe yang di bawah sini. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai air ketuban. Nah, sebetulnya air ketuban itu apa? Air ketuban itu adalah suatu selaput yang terdiri dari 98% itu adalah air yang letaknya di dalam rahim. Jadi kalau misalnya moms sedang hamil, jadi dalam rahim moms akan terdapat selaput ketuban yang isinya air dan bayinya itu terletak di dalam selaput ketuban itu. Nah, kalau ditanya, dok, air ketuban itu sebetulnya datangnya dari mana? Air ketuban itu memang sudah terbentuk sejak pertama, misalnya moms hamil, terjadi pembuahan dan sudah menempel dalam rahim. Nah, itu kan akan terbentuk kantong kehamilan yang nantinya akan terbentuk juga selaput ketuban yang akan berisi air. Nah, air ketuban itu akan bertambah dengan seiringnya waktu. Misalnya, kalau misalnya moms mulai dari trimester pertama, di bawah 12 minggu, itu air ketubannya itu sumbernya berbeda dengan misalnya nanti moms hamil di trimester kedua dan yang ketiga. Karena kalau misalnya di trimester pertama, itu jumlah air ketuban itu masih relatif lebih sedikit, karena kantongnya juga lebih sedikit. Nah, kalau misalnya moms hamil di trimester kedua, itu jumlahnya juga akan lebih bertambah banyak. Misalnya sebanyak setengah gelas air mineral itu. Nah, kenapa dibedakan sumber-sumbernya? Karena sumbernya itu juga akan berbeda dari trimester 1, 2, dan ketiga. Karena kalau misalnya trimester kedua, bayi sudah bisa menelan, sudah bisa pipisnya lebih banyak dibandingkan dengan trimester pertama. Sementara trimester pertama, bayi memang sudah bisa, janin itu sudah bisa mengeluarkan air kemih, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan trimester kedua atau yang ketiga. Nah, di trimester kedua dan ketiga itu, janin sudah bisa menelan. Nah, itu yang juga akan mengurangi jumlah air ketuban. Jadi dalam proses kehamilan itu air ketuban dalam tubuh moms juga akan bertambah dan berkurang. Jadi ada mekanisme yang akan menyebabkan air ketuban bertambah dan ada mekanisme juga yang akan menyebabkan air ketuban berkurang. Nah, apa bedanya air ketuban yang baik atau air ketuban yang buruk? Memang ada air ketuban yang buruk. Sebetulnya, air ketuban itu akan kita nilai berdasarkan jumlah dan misalnya kekeruhan air ketuban. Jadi kalau misalnya jumlah air ketuban yang normal itu sudah ada tabelnya, di mana kita mengukurnya berdasarkan usia kehamilan. Tapi rata-rata itu sekitar 400 ml sampai 1600 ml atau 1,6 liter. Dan tidak boleh melebihi dari 2 liter. Karena kapasitas rahim moms pada saat hamil maksimalnya sekitar 4 liter. Jadi misalnya air ketubannya 1 liter, bayinya juga 2,8 liter. Dan ada plasentanya juga, plasenta sekitar 400 ml. Jadi kira-kira kapasitas maksimal dari rahim moms yang sedang mengandung sekitar 4 liter. Jadi kalau misalnya air ketuban terlalu banyak, akan merangsang rahim itu untuk berkontraksi. Nah, kalau rahimnya berkontraksi, bisa terjadi kelahiran yang prematur. Nah, kalau air ketuban yang buruk gimana? Nah, air ketuban yang buruk adalah misalnya air ketubannya itu kurang dari normal. Selain itu juga misalnya ada kekeruhan di air ketubannya. Itu semua dapat kita nilai dengan cara USG. Selain dari USG, juga kita bisa mengetahui kalau misalnya air ketuban buruk itu seperti apa. Salah satunya dengan cara menilai dari gerakan janin. Kalau misalnya gerakan janin moms berkurang, itu bisa diindikasikan bahwa ada sesuatu dengan kehamilannya. Salah satu penyebabnya adalah air ketubannya berkurang atau misalnya air ketubannya sudah keruh. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana sih, dok, caranya untuk membuat air ketuban itu menjadi jernih dan tidak keruh? Dan jumlahnya juga cukup. Pertama, moms jangan mager. Yang namanya hamil itu memerlukan moms beraktivitas. Supaya apa? Supaya aliran darah moms itu lancar. Jadi yang namanya tadi yang saya bilang, dari moms hamil, dari rahim akan mengkoneksikan ke bayinya itu, ke janinnya dengan tali pusat. Janinnya berada dalam air ketuban. Kalau misalnya aliran darahnya lancar,
itu akan membuat janin mams bertumbuh dengan baik dan jumlah air ketuban pun juga akan baik. Karena salah satu sumbernya tadi dari pipisnya si bayi itu, dan bayi juga dapat menelan si air ketuban. Jadi mekanisme itu harus berjalan dengan baik. Yang kedua, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi kalau misalnya mams lagi hamil, jangan makan makanan yang manis-manis terus. Kalau makanan yang manis memang dapat membuat air ketuban itu bertambah banyak. Tapi kalau misalnya air ketubannya terlalu banyak, itu dapat menyebabkan komplikasi terhadap kehamilannya tersebut. Nah, sebetulnya tidak ada makanan tertentu yang dapat menyebabkan air ketubannya bertambah banyak atau jadi jernih. Jadi kalau misalnya mams pernah mendengar makan atau minum air kelapa atau makan kelapa muda atau kelapa hijau, itu nggak apa-apa. Makan aja, minum aja, asalkan makan yang secukupnya. Karena air kelapa itu juga banyak mengandung elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh mams. Jadi kalau misalnya air ketuban itu kan 98% air. Jadi kalau misalnya memang jumlah elektrolitnya itu mencukupi, itu juga dapat menyebabkan air ketuban itu dapat jernih. Nah, kalau kita ngomongin fungsi air ketuban, banyak sekali fungsi air ketuban itu. Salah satunya, air ketuban itu berfungsi untuk menjaga bayi agar tetap nyaman di dalam rahim. Karena kalau misalnya bayi tidak nyaman, janin tidak nyaman, dia tidak dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, air ketuban juga dapat melindungi janin dari benturan. Jadi kalau misalnya mams jatuh atau misalnya tabrak atau ketendang kakaknya gitu ya, itu nggak usah khawatir karena ada air ketuban. Selain ada otot perut, ada air ketuban itu yang dapat melindungi janin mams. Kalau misalnya mams ingin tahu lebih lengkapnya mengenai air ketuban dan fungsi-fungsinya, akan saya buat konten khusus mengenai fungsi air ketuban. Dan jangan lupa komen ya di bawah. Oke, sekian konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jika kalian merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa juga di-share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya juga dapat manfaat dari video ini. Dan jangan lupa dukung terus konten Dr. Kevin dengan cara subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Supaya konten ini dapat lebih maju dan bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali saya upload video-video baru kalian akan dapat langsung notifikasinya. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.